Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita membawa ayahnya ke panti jompo dan tidak pernah mengunjunginya. Merasa menyesal setelah menerima surat darinya setelah kematiannya. Seorang wanita meninggalkan ayahnya yang sudah lanjut usia di panti jompo dan tidak pernah mengunjunginya. Namun menyesali keputusannya ketika dia menerima surat darinya setelah kematiannya. Kaca, putri John dan Erin Graff, adalah putri manja yang tidak pernah terlibat dalam hal yang tidak disukainya. Jika Kaca menginginkan segala sesuatunya sesuai keinginannya, dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkannya. John dan Erin berpikir bahwa begitu putri mereka tumbuh dewasa, dia akan tumbuh dari perilakunya yang tidak dewasa. Tapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, Kaca tumbuh menjadi orang yang pendendam, yang terlepas dari permintaan ayahnya, tidak menghadiri pemakaman ibunya dan menyatakan bahwa dia akan mengirim ayahnya ke panti jompo ketika dia berusia 83 tahun. Panti jompo, John bergidik ketika mendengar itu. Tapi sayang, ayah baik-baik saja di rumah. Saya tahu saya tidak bisa melakukan banyak hal sendirian, tetapi sedikit uluran tangan seperti yang dilakukan seorang perawat. Nah ayah, kata Kaca, itu akan menghabiskan banyak uang. Di tempat seperti Berlin, ayah seharusnya senang bahwa masa tua ayah memungkinkan ayah untuk bertahan hidup di sini. Saya tidak berminat untuk mempekerjakan asisten pribadi karena saya mengalami sedikit masalah dengan keuangan saya. Dan kami berdua tahu pensiunmu tidak akan menutupi itu. Tapi sayang, katanya, panti jompo juga akan membebankan biaya kepada kamu. Tidak juga ayah, jawab Kaca. Aku melihat beberapa yang bisa membawamu masuk secara gratis. Dan dia memalingkan muka darinya dan menundukkan kepalanya, sedikit malu untuk mengakui bahwa dia mengirim ayahnya ke panti jompo. Aku tidak bisa selalu datang ke Berlin hanya untukmu. Jadi tapi mungkin saya bisa meluangkan waktu sebulan sekali. John menangis ketika Kaca mengatakan itu. Memang benar bahwa dia telah menggunakan tabungan hidupnya untuk pengobatan Erin setelah dia didiagnosis menderita kanker dan dia tidak mampu membayar pengasuh pribadi. Tetapi panti jompo, terutama yang gratis, akan lebih buruk daripada saat ini situasi. Tapi Kaca tidak peduli. Beberapa jam kemudian dia meninggalkannya di sebuah bangunan gelap dan suram bernama Lebensborn Altenheim dan pergi. Jangan khawatir ayah, katanya sebelum pergi. Awalnya mungkin sulit, tapi ayah akan terbiasa dengan kehidupan di sini. Dan untuk rumah kita, aku akan menyewakannya. John dengan berlinang air mata menatap putrinya saat dia berjalan pergi, dan dia gemetar saat seorang penolong mendorong kursi rodanya ke dalam. Bagian dalamnya tidak terlalu buruk dan dia mendapatkan kamarnya sendiri yang sederhana. Tetapi terlepas dari kenyataan bahwa ada begitu banyak orang di sekitarnya, dia sendirian, terlalu sendirian. Selama bulan pertama masa tinggalnya, dia sangat menantikan kunjungan Kaca. Tapi yang membuatnya kecewa, hari itu putrinya tidak pernah datang. Faktanya, dia tidak menjawab teleponnya dan kejadian berulang selama beberapa bulan berikutnya. Kaca tidak mengunjunginya selama beberapa bulan yang membuatnya merasa sangat kesepian. Tapi itu semua berubah di suatu pagi. John sedang duduk di ruang duduk, tenggelam dalam pikirannya. Ketika dia disela oleh suara rendah, "Halo, nama saya Paul, dan kamu adalah?" John mendongak untuk melihat seorang pria berusia awal 20-an dengan seringai lebar di wajahnya. "Halo, Paulus, nama saya John. Apakah kamu di sini untuk melihat seseorang?"
Oh tidak, dia tersenyum. Aku hanya seorang sukarelawan. Sebenarnya aku akan memberitahumu sebuah rahasia kecil. Masalahnya setelah keluarga saya pindah dari Munich ke Berlin ketika saya berusia 5 tahun, nenek saya ditinggalkan di Munich dan orang tua saya tidak punya cukup waktu untuknya. Jadi dia merasa kesepian dan meninggal ketika saya berusia 10 tahun. Bisa dibilang aku agak egois datang ke sini karena aku sangat merindukan nenek. Oh, John berseru. Kurasa aku akan menyebutmu baik. Kami di sini karena anak-anak kami tidak menginginkan kami atau karena kami tidak memiliki siapapun untuk disebut keluarga. Putri saya meninggalkan saya di sini dan tidak pernah mengunjungi saya. Saya menyalahkan diri saya sendiri untuk itu, karena saya merasa saya membiarkan dia terlalu mandiri. Saya berharap saya tidak akan berada di sini. Paul memberinya senyuman yang menyenangkan. Ya John, bagaimana kalau kita berteman? Maksudku, aku yakin kamu tidak membenci sepak bola atau film Marvel. Saya pikir kita semua baik-baik saja selama kita tidak memiliki perbedaan pendapat. John tertawa terbahak-bahak. Ya, satu-satunya hal yang akan saya katakan adalah Anda tidak bisa menjadi penggemar bisbol yang lebih besar dari saya. Saya akan membiarkan Anda menang, Paul menjawab sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, aku harus pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi, Paul. John memperhatikan Paul pergi, tidak mengerti bagaimana orang asing baru saja mengubah seluruh suasana hatinya. Dia sudah lama merasa kesepian dan sengsara, tetapi setelah berbicara dengan Paul hanya beberapa menit, dia merasa hidup dan bahagia. Sejak hari itu, Paul dan John mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan membicarakan apapun yang muncul di benak mereka, termasuk film, buku, dan bahkan kencan buta Paul. John merasa seperti melihat versi dirinya yang lebih muda dalam diri Paul, dan dia berharap Kaca akan mencintainya seperti halnya Paul. Tapi tragisnya itu tidak terjadi. Tahun-tahun berlalu dan Kaca bahkan tidak menelponnya apalagi mengunjunginya. Dan terlepas dari upaya Paul untuk meredakan kesepian John, seiring waktu penyesalannya atas ketidakhadiran putrinya untuk melihatnya berdampak pada kesehatannya. Dan dia meninggal suatu hari dalam tidurnya. Paul mengurus pengaturan pemakaman John dan menghubungi Kaca untuk kebaktian. Tapi dia bilang dia tidak bisa datang dan menutup telepon. Namun ketika pengacara John Goldsmith menelponnya, dia berubah pikiran. Goldsmith memberitahu Kaca bahwa beberapa bulan yang lalu ayahnya telah menulis surat wasiat yang meminta sebuah amplop untuk diserahkan kepadanya. Kaca berasumsi itu pasti dokumen untuk rumah lamanya. Jadi dia terbang ke bulan dan naik penerbangan pertama ke Berlin untuk menemuinya. Tapi ketika dia tiba, dia terkejut melihat Paul di sana berbicara dengan Goldsmith. Goldsmith, siapa itu? Tanyanya menatap tajam ke arah Paul. Nona Kaca. Oh, Anda datang pada waktu yang tepat. Aku perlu membicarakan sesuatu denganmu, jawab Goldsmith. Kenalkan, Paul Sanderman. Saya minta maaf untuk mengatakan ini, Nona Kaca, tetapi Anda harus meminta penyewa rumah ayah Anda untuk segera pindah, karena Sanderman bermaksud untuk menjualnya. Apa? Siapa dia untuk memutuskan itu? Rumah itu milikku. Ayah menyerahkannya padaku, teriak Kaca percaya diri karena harta ayahnya sekarang menjadi miliknya. Oh, Goldsmith berdeham dan menatapnya khawatir. Saya khawatir ada kesalahpahaman di sini. Ayahmu memintaku untuk meneruskan ini padamu. Goldsmith meletakkan sebuah amplop di tangan meja. Itu surat yang ingin dia berikan kepadamu, katanya. Sebuah surat. Kaca tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi semuanya mulai masuk akal ketika dia membaca surat itu. Di dalamnya ada foto John dan Paul yang tampak bahagia seperti biasanya, dan sebuah catatan kecil bertuliskan, sayangnya hati seorang ayah sekali patah tidak dapat diperbaiki. Kamu mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan, Kaca. Uang tidak akan pernah bisa membeli keluarga atau rasa hormat. Omong kosong macam apa itu? Kaca menyerang Paul.
Aku akan menemanimu di pengadilan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Dia mengancam sebelum pergi. Tapi itu semua sia-sia. Pengadilan sampai pada kesimpulan bahwa Paul mewarisi segalanya dengan adil dan terlebih lagi Kaca telah menerima warisan dalam bentuk amplop. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jangan perlakukan orang tuamu seperti mereka tidak penting. Kaca mengabaikan John dan hanya melihatnya sebagai beban. Sangat buruk baginya untuk berpikir seperti itu. Anda tidak bisa menghindari karma. Kaca dicabut hak warisnya dan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.